Pemirsa, seorang kuli pelaku pencabulan anak di bawah umur di Tanjung Pinang, Riau ditangkap. Pelaku mencabuli 10 anak di bawah umur dengan diiming-imingi uang 10 hingga 20 ribu rupiah. Bawa jalan. Satu beda. Kasih, berapa? Ini adalah momen ketika Satreskrim Polres Tanjung Pinang meringkus pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. 11.000 atau 20.000 lah. Ya, nanti ceritakan baik-baik ya di kantor ya. Pelaku bernama Hendra alias Ayang ditangkap saat berkendara sepeda motor melintas di Jalan MT Haryono, Tanjung Pinang. Pelaku ditangkap setelah ciri dan identitasnya dikenali korban. Mirisnya dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui sudah beraksi mencabuli anak di bawah umur sebanyak 10 kali. 7 kejadian tersebut korbannya yaitu sejumlah 4 perempuan atau anak-anak perempuan, kemudian 3 anak laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan ini yang menjadi korban. Ditawar-tawari, diajak jalan oleh tersangka, kemudian di lokasi-lokasi yang saya sudah sebutkan, itulah dilakukan tindakan perbuatan tidak senonoh atau perbuatan asusila. Tercatat dari 10 korbannya ada anak wanita 7 orang dan anak laki-laki 3 orang. Kebanyakan korban berusia antara 6 hingga 14 tahun dengan lokasi kejadian dan tempat yang berbeda. Terungkapnya aksi bejat pelaku berawal dari ditemukannya seorang bocah perempuan berusia 7 tahun menangis setelah ditinggal di kawasan Dompak, Tanjung Pinang. Pelaku mengakui perbuatannya karena terpicu dari nonton film porno. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Humalana Sution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus 10 anak di bawah umur yang dicabuli seorang kuli di Tanjung Pinang, Riau, kini kita sudah terhubung dengan Wakapolres Tanjung Pinang, ada Kompol Ferry Edul Vandrianur. Selamat siang, Pak Ferry. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Ferry, bagaimana awal mula kasus ini akhirnya bisa terungkap? Awal mula kasus ini terungkap itu dari laporan polisi. Laporan polisi LP B14-12-2021 SPK Polsek Bukit Bestari tanggal 16 Desember 2021. Adapun kronologis kejadian itu pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, sekira pukul 17.45 WIB, pelapor menyuruh anaknya yang bernama inisial JO untuk membeli pulsa listrik di warung yang berada di Jalan Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, dengan berjalan kaki. Tetapi penjual pulsa listrik tersebut mengatakan bahwa sedang ada gangguan jaringan sehingga tidak bisa menjual pulsa listrik. Selanjutnya pada saat JO dalam perjalanan dari warung hendak pulang ke rumah dengan berjalan kaki, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang mengendarai sepeda motor menghampiri saudara JO dan bertanya kepada JO hendak kemana. Dan YO menyatakan hendak pergi membeli pulsa listrik. Lalu laki-laki tersebut mengatakan pada YO bahwa ia menaiki sepeda motor bersama laki-laki tersebut sampai ke arah Sungai Timun. Lalu berhenti di sebuah ruko kosong di pinggir jalan. Kemudian laki-laki tersebut membaringkan YO di semak-semak di belakang ruko kosong. Ya. Dan laki-laki tersebut mencium mulut YO dan juga memegang alat kelamin atau vagina YO. Pada saat itu YO memberontak dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya YO meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk diantar pulang ke rumah. Atas kondisi tersebut, anak kandung pelapor yang bernama YO mengalami trauma dan ketakutan. Ya, Pak Ferry, sudah sejak kapan aksi pencabulan ini dilakukan pelaku? Sejak bulan September. Apa modus yang dilakukan pelaku untuk mengiming-imingi korban? Iming-iming itu dengan memberi uang. Baik. Hingga saat ini total ada berapa orang korban? Dari hasil pemeriksaan hasil interogasi dari pihak korban, untuk korban ada jumlah 8 orang. Apakah kemungkinan ada korban lainnya yang belum terungkap, Pak? Sampai saat ini belum. Jadi hasil pemeriksaan interogasi pengakuan dari korban ada 8, sedangkan yang melapor ke kita ke pihak polisian hanya ada 3 orang. Apakah pelaku dengan para korban ini memang sebelumnya saling kenal, Pak? Tidak saling kenal.
Baik, artinya ini pelaku memang sudah mengintai para korbannya begitu ya sebelum beraksi? Benar sekali, Mbak Safa. Jadi pelaku ini mencari kesempatan pada anak-anak yang tidak didampingi orang tuanya, sehingga memberikan iming-iming kepada para korbannya. Baik, saat ini bagaimana proses pemulihan trauma kepada para korban? Bagaimana kondisi mereka saat ini, Pak? Untuk anak-anak ini kita arahkan ke psikiater untuk mereka berobat. Kemudian untuk jerat hukum yang dijeratkan kepada pelaku apa, Pak? Kepada pelaku ini kita jeratkan pada pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, ini ancamannya Mbak Safa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Baik, terima kasih Kompol Ferry telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita beralih ke informasi